Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Masruroh dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nurjadid Paiton Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko lembaga keuangan syariah, yakni tugas dari manajemen resiko dan asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai resiko. Resiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Resiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Menurut PJOK nomor 65-PJOK-03-2016 tentang penetapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang pertama, bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua, bank umum syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang ketiga, unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang keempat, bank umum konvensional yang selanjutnya disebut BUK adalah bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimiliki unit usaha syariah. Yang kelima, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang keenam, manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Resiko di sini dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu resiko yang sistematis dan resiko yang tidak sistematis. Yang pertama, resiko yang sistematis, yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua, resiko yang tidak sistematis, yaitu resiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Yang selanjutnya adalah resiko-resiko yang dihadapi bank syariah. Bank syariah juga harus menghadapi resiko-resiko lain yang unik atau khas. Resiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya resiko-resiko lain, seperti yang pertama, withdrawal risk merupakan bagian dari spektrum resiko bisnis. Resiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai counterpartnya. Bank syariah dapat terkena withdrawal risk disebabkan oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat retur yang diberikan oleh rival kompetitornya. Yang kedua, fiduciary risk sebagai resiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola terhadap dana investor. Yang ketiga, displaced commercial risk adalah transfer resiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Resiko ini muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan akibat rendahnya tingkat retur.
Adapun resiko yang dihadapi bank syariah dalam operasional yang terkait dengan produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah, yaitu meliputi yang pertama, resiko terkait produk. Resiko terkait produk ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, resiko terkait pembiayaan berbasis NCC. Yang dimaksud dengan analisis pembiayaan berbasis NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah, sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan NCC ini. Contohnya seperti murabahah, ijarah mutahiyah bitamlik, salam, dan istisna. Yang kedua yaitu resiko terkait pembiayaan berbasis NUC. Yang dimaksud dengan analisis resiko terkait pembiayaan NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah, sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC. Contohnya seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu resiko terkait korporasi. Juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu resiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Terdapat tiga resiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah, yaitu yang pertama overtrading, yang kedua adverse trading, yang ketiga liquidity run. Resiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Yang kedua yaitu resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Karena analisis pembiayaan yang keliru dalam konteks ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sudah sejak awal nasabah yang bersangkutan beresiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia kurang akurat. Terdapat tiga macam resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni sebagai berikut. Yang pertama, analisis pembiayaan yang keliru. Yang kedua, creative accounting. Yang ketiga, karakter nasabah. Manajemen resiko bank syariah. Sebagai lembaga intermediari dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal, perbankan yang mengalami perkembangan yang pesat, perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya, akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan dan bank syariah khususnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemetaan risiko bisnis. Bank mengembangkan risiko usaha untuk mengidentifikasi risiko utama yang mengancam perusahaan. Alat ini membantu bank untuk mengetahui dan menentukan tempat di mana risiko berada. Yang kedua, teknik mengidentifikasi dan menilai risiko. Kelompok teknik ini akan membantu manajemen dalam hal menetapkan fokus untuk memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh pengelolaan risiko. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.